Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Rektor Unhas Jember beserta jajarannya, Ibu Dekan FTIK beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3. Yang saya hormati pula tim PPG yang senantiasa bersinergis, semangat ya, bahu-membahu dalam mensukseskan PPG ya, yang setiap hari tanpa henti ya, khususnya Mbak Ipa ya, yang selalu setia menemani ya setiap kegiatan virtual, dan Bapak Ibu peserta PPG Batch 3 ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari gelombang ke gelombang, Unhas Jember ya, LPTK Unhas Jember selalu ada progres ya, selalu ada progres peningkatan, khususnya tingkat kelulusannya semakin naik ya, dan gelombang sebelumnya kita alhamdulillah menempati posisi kedua. Artinya ya, itu tidak lepas dari usaha semua tim ya, termasuk juga peserta PPG yang semangat ya. Kuncinya untuk mempertahankan peringkat itu luar biasa sulitnya ya. Tim PPG kalau tidak didukung dengan semangat Bapak Ibu dalam belajar ya, dalam khususnya 2 tahap terakhir ini, UKIN dan UP ini penentunya ya, penentunya. Oleh karena itu jangan putus asa, terus belajar. Di antaranya salah satunya kita ketemu sekarang ini ya. Ini sebenarnya untuk membahas seperti apa trik dan tips mengerjakan soal UP nanti. Dan nanti di akhir saya berikan contoh-contoh soal UP ya, contoh-contoh soal UP. Mungkin langsung saja saya izin share screen dulu. Bisa terlihat ya? Sampun Pak. Oke. Tips dan trik sukses UP ya. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang seperti apa macam-macam soal HOTS itu atau karakteristik soal HOTS itu. Kemudian tips lulus UP. Kemudian ada kisi-kisi soal UP dan contoh soal UP itu seperti apa. Nah, langsung saja. Ini perkenalan ya. Kalau saya perkenalannya menggunakan karya. Ini beberapa karya saya, tiap tahun menulis buku dan jurnal, tiap semester rutin menulis jurnal. Ini buku yang terakhir adalah tips dan trik menulis penelitian tindakan kelas, dan ini digunakan oleh seluruh guru, khususnya di naungan Kementerian Agama, karena ini menjadi standar buku pedoman untuk kenaikan pangkat ya, PAK, penilaian PAK. Nah, langsung saja. Seperti apa soal HOTS itu diawali dengan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu ada dua perbedaan. Yang pertama adalah taksonomi Bloom sebelum revisi ya. Tahapannya sama C1 sampai C6, cuman pembagiannya yang berbeda. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari waktu pendalaman materi ya. Nah, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan. Ini dikatakan LOTS ya, bukan HOTS. Yang HOTS itu C4, 5, dan 6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau membuat. Dan nanti soal UP itu seluruhnya adalah soal HOTS yang kategori C4, C5, dan C6 ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana menganalisis sebuah fenomena atau ilustrasi ya, atau bahkan juga ada tentang mengevaluasi dan mengkreasi tentang itu. Langsung saja. Nah, seperti ini karakteristik soal HOTS ya, atau soal UP nanti. Soal HOTS itu adalah keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif ya, dan problem solving secara mandiri. Nah, intinya di situ berpikir tinggi. Berpikir tinggi itu bukan berarti sulit, tapi perlu menganalisis. Jadi jawabannya tidak hanya sekedar ada di dalam buku.
Nah, memiliki karakteristik seperti ini. Fokus pada penalaran, ya, bukan sekedar apa, siapa, atau kapan. Pertanyaan di soal UP itu tidak ada apa, siapa, atau kapan, karena ini jawabannya pasti jawaban pendek. Nah, tapi biasanya lebih pada ini, bagaimana atau mengapa. Misalnya ada sebuah ilustrasi, kemudian Bapak Ibu disuruh menganalisis ya, bagaimana faktor penyebabnya, mengapa atau kenapa hal itu terjadi dan seterusnya. Jadi lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa. Nah, karakteristik yang kedua adalah berkaitan dengan fenomena sehari-hari ya. Nah, di soal hot nanti itu, di soal UP nanti itu dikaitkan dengan fenomena sehari-hari. Misalnya terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan atau fenomena yang apalagi booming di media itu dimunculkan di soal HOTS, di soal UP nanti fenomena sehari-hari. Nah, ciri-cirinya soal HOTS itu seperti ini. Biasanya diawali dulu dengan cerita atau ilustrasi. Di situ ada sebuah ilustrasi atau cerita, nanti Bapak Ibu disuruh menganalisis, misalnya mengurutkan atau penyebabnya atau mengidentifikasi masalah dari cerita itu. Atau yang karakteristik kedua adalah disajikan tabel atau diagram atau gambar dulu. Biasanya ada tabel, misalnya tabel tentang harta zakat misalnya di suatu tempat. Kemudian Bapak Ibu disuruh menganalisis. Misalnya periode yang paling sedikit zakatnya periode kapan, misalnya si A lebih tinggi dari si B dan seterusnya. Itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Kalau diagram itu biasanya peningkatan, ada ini biasanya soal ini kaitannya dengan PTK, nanti ada diagram, ada siklus 1, misalnya siklus 1, siklus 2, siklus 3 berupa diagram. Kemudian Bapak Ibu disuruh menganalisis. Kemudian juga gambar. Gambar ini biasanya gambar terkait dengan sebuah fenomena atau gambar misalnya di pasar. Bisa juga gambar itu peta, biasanya peta dimunculkan misalnya tentang wilayah dakwah Sunan Ampel misalnya. Itu disajikan peta Surabaya misalnya seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah beragam informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi di situ disajikan berbagai informasi ya. Kemudian nanti Bapak Ibu disuruh menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah menelaah ide dan informasi secara analisis kritis ya. Jadi tidak sekedar menjawab nama orang, tempat, tanggal dan lain-lain. Tidak hanya sekedar itu, tapi perlu analisis kritis dari Bapak Ibu. Ini karakteristik soal HOTS yang nanti digunakan untuk UP. Nah, tips dan triknya untuk mengerjakan soal HOTS ya. Yang pertama ini, jadi Bapak Ibu ikuti aja langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama, pelajari kisi-kisi soal UP. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kisi-kisi soal UP ya, bisa di-download pada link ini. Jadi langsung saja saya tunjukkan. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa buka link ukm.ppg.kemendikbud.go.id ya. Nah, kemudian lihat di sini. Di sini ada kisi-kisi soal UP UKM PPG ya. Kalau ini instrumen UKIN, kalau ini nanti panduan-panduan dalam mengerjakan soal UP. Coba diklik ini kisi-kisi UP. Nah, di sini muncul, tinggal Bapak Ibu download. Ya, di sini muncul sesuai dengan mapel masing-masing ya. Misalnya di sini? Pendidikan agama Islam ya, misalnya di sini kita cari pendidikan agama Islam. Jadi seluruh mata pelajaran yang ada di PPG Bapak Ibu ya. Atau inilah ya, akidah alak misalnya. Silakan klik kanan ya, kemudian download, klik download. Nah, nanti akan terdownload ya. Nah, seperti ini. Nah, ini silakan dipelajari. Ini urutan soal UP nanti. Ini ya, sudah ada di indikatornya di sini. Indikator nomor 1 menunjukkan kesetiaan dan ini berarti kaitannya dengan kepribadian. Ini soal nomor 1 sampai nomor
eh, sampai nomor berapa ini tentang kepribadian ya, tentang sikap ya, nomor 1 sampai nomor 20 kalau nggak salah ya. Nah ini sampai nomor berapa ini 10 ya, sampai nomor 10 itu tentang kepribadian Bapak Ibu. Nanti setelah kepribadian baru tentang nomor 20 ini ya. Kemudian tentang isi sesuai bidangnya masing-masing atau soal profesional. Bapak Ibu misalnya ngajar kaidah akhlak, berarti soal-soal tentang kaidah akhlak di sini sudah ada urutan nomornya. Nah ini tuh, kalau yang PAI ya tentang PAI, kalau PGMI tentang PGMI, di sini itu namanya profesional. Itu sampai nomor sampai nomor 71 itu tentang profesional atau bidang masing-masing. Nomor 73 ya sampai 100 itu tentang pedagogik ya, tentang pedagogik artinya tentang membuat perangkat, tentang teori belajar dan seterusnya, bisa dipelajari sendiri di sini. Tentang TIPEK ya, tentang keterampilan abad 21 yang Bapak Ibu pernah pelajari waktu lokakarya atau waktu pendalaman materi. Ini sampai nomor 100 berapa ini? Ya, sampai nomor 120. Nah, tentang PTK nanti nomor 112 sampai terakhir itu tentang PTK. Ya, totalnya ada 120 soal. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertama pelajari kisi-kisi tadi, baru cari soalnya. Ya, jadi gitu. Kemudian pelajari lagi soal formatif yang ada di modul profesional. Ya, waktu pendalaman materi sebelum lokakarya Bapak Ibu diberikan modul pendalaman materi. Itu bisa di-download di sini Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang sudah lupa atau hilang bisa di-download lagi di sini. Nanti ini kami bagikan materinya. Jadi gitu. Nah, kemudian perbanyak latihan soal dan menyimak pembahasan soal. Ya, latihan soal tim PPG selalu memberikan tryout berkali-kali ya, beberapa kali kepada peserta, nanti itu diikuti. Itu sebenarnya untuk melatih Bapak Ibu dalam menganalisis soal UP. Kemudian menyimak pembahasan soal, Bapak Ibu silahkan googling, silahkan di YouTube banyak, diklik pembahasan soal UP tahun sekian, itu banyak juga. Yang malas membaca tinggal menyimak, mendengarkan saja. Kemudian yang selanjutnya, diskusi dengan teman yang telah lulus lebih dahulu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini ternyata saya lihat yang gelombang sebelumnya atau batch 2 itu teman-teman itu membuat komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang di situ melibatkan teman yang sudah lulus dan mengajari yang belum lulus. Jadi ini penting sekali. Jadi saling sharing lah, peer teaching lah seperti itu. Nah, sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian jangan belajar model SKS ya, akronim SKS saya ganti sistem kebut semalam. Nah, besok mau UP sekarang ngebut belajar semua modul dibaca semuanya, jangan seperti itu. Karena kalau menggunakan sistem kebut semalam, saya yakin ingatannya tidak akan permanen ya, sementara biasanya lupa waktu ngerjakan soal UP. Kemudian kerjakan seluruh soal, jangan ada yang dikosongi. Nah ini penting. Karena terkadang ya faktor tidak lulusan itu misalnya ngerjakan soal waktunya sudah habis baru ada yang kelewat ya, ada yang kelewat atau yang tidak tahu dikosongi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tahu atau tidak tahu ya, itu tetap diisi Bapak Ibu. Tapi jangan ngisi ngawur ya, tapi diusahakan sebisanya dulu. Ketika kesulitan maka nanti diisi, jangan sampai dikosongi. Mentok ada trik ketika kita mengerjakan soal yang yang sulit dan belum tahu, kemudian mengerjakannya ada triknya. Yang pertama ya, misalnya ini tapi jangan dibuat patokan juga ya. Yang pertama, pilih jawaban yang paling panjang Bapak Ibu ya. Pilih yang jawaban yang paling panjang. Kemudian
yang berkaitan dengan soal. Ya, biasanya ada kata kunci di soal, cari yang ada kaitannya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kerjakan secara runtut saja karena soal diacak dari beberapa paket. Jadi gini, komponen soal 120 tadi itu 30% soal tentang kepribadian atau tentang karakter atau tentang psikotes. Itu 30%. 40% tentang profesional sesuai bidang Bapak Ibu yang saya contohkan tadi. Yang akidah akhlak tentang akidah akhlak, yang PAI tentang PAI dan seterusnya. Nah, ini semuanya sama. Seluruh bidang akan mengerjakan 30% pedagogik. Pedagogik itu mulai tentang teori belajar, kemudian karakteristik siswa, cara membuat perangkat, ya mulai RPP dan seterusnya sampai evaluasi. Kemudian nanti di akhir adalah PTK. Ini 30%. Yang pedagogik ini intinya materi-materi waktu lokakarya seluruhnya akan diujikan 30%. Kemudian trik yang selanjutnya adalah dalam mengerjakan psikotes jawab isi dengan jujur dan pilih yang paling ideal ya. Kalau pilihannya baik semua, pilih yang paling ideal Bapak Ibu ya di sini. Yang apa ya? Yang paling bagus lah ya, yang paling bagus. Kemudian yang paling akhir adalah kita sudah usaha maksimal. Yang terakhir adalah berdoa dan membaca sholawat. Bacakan sholawat di setiap nomor soal. Kalau ada 120 soal, ya minimal ada 120 kali membaca sholawat setiap ngeklik jawaban. Muhammad klik. Ya, ini usaha yang terakhir. Nah, ini juga trik saya ketika tes berkali-kali macam-macam ya, CPNS dan lain-lain. Ini triknya ini, baca sholawat di setiap soalnya. Oke, ini trik dan tips mengerjakan soal UP. Nah, sekarang lanjut pada apa namanya contoh soal dan Bapak Ibu silahkan jawab dan nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Coba semuanya ya, kita simak bareng-bareng. Pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik, tindakan pertama mana yang Anda pilih? Ini soal tentang kepribadian. Coba. Yang pertama, A. Memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. B. Mengamati kondisi peserta didik dan orang tuanya untuk perbandingan antara respon peserta didik di rumah dan di sekolah. C. Menyerahkan buku laporan kemajuan peserta didik atau raport. D. Mencatat informasi dan kehadiran orang tua. E. Mendengar tuntutan dan kritik orang tua. Coba mana yang benar? Silakan unmute, silakan. A. Ini jawabannya A. Biasa mengerjakan soal kepribadian yang A ya. Tapi jangan karena jawabannya paling panjang ya. Jangan karena jawabannya paling panjang. Oke, yang benar A. Oke, kita lanjut lagi. Psikotes yang lebih sulit. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh tidak lagi digolongkan dalam barang-barang pecah belah. Vas merek Hat buatan Belanda tidak dapat pecah kalau jatuh. Jadi A. Vas bunga buatan Belanda termasuk barang pecah belah. B. Vas buatan Belanda tidak dapat pecah belah. C. Vas merek Hat buatan Belanda tidak termasuk barang pecah belah. D. Vas Hat buatan Belanda tidak mungkin pecah. E. Vas bunga vas bukan barang pecah belah. Mana jawabannya? Yang jawab B. B. Mas merek Hat B. Yang jawab A. Mulai beragam ini. Kita lihat jawabannya yang benar adalah
C. C. Tas merek hat buatan Belanda tidak termasuk barang pecah belah ya. Nah, ini namanya psikotes, silogisme. Biasanya model seperti ini juga dipakai dalam untuk mengetes kepribadian. Jadi seperti itu. Nanti redaksi soalnya bisa beragam. Oke. Kemudian sekarang yang PAI, ada yang PAI ya? Yang PAI ya, guru-guru PAI ini. Ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya. Mereka pun mengatakan bahwa fee ya adalah termasuk riba ya karena berarti itu kelebihan dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. B. Bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh. Selain alasan bahwa tanpa fee maka bank tidak akan beroperasi. C. Termasuk haram karena mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. D. Termasuk subhat karena tanpa fee maka bunga akan mengalami kebangkrutan. E. Bukan termasuk subhat karena tanpa fee juga bank akan tetap bisa beroperasi. Nah, ayo monggo yang bisa jawab. Khususnya yang PAI, yang lain juga boleh jawab latihan. B, Pak. Mas Heri. Oke, kita lihat jawabannya yang benar. Yang benar adalah B, Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada yang jawab D, ada yang jawab C. B. Oke. Yang PAI. Nah, sekarang ganti Guru Akidah Akhlak. Coba ini tentang apa ini? Asmaul Husna ya, tentang Asmaul Husna. Oke. Wabah COVID-19 yang menyebar di Indonesia memberikan kalau soal seperti ini panjangnya, jangan dibaca soalnya redaksi ilustrasinya, jangan langsung ininya perintah soalnya. Nilai-nilai sifat al-matin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, kalau waktunya mentok langsung aja cari jawabannya. Tapi kalau waktunya masih banyak kita baca saat ini redaksinya. Jadi perintahnya dulu baru kita cari jawabannya di sini. Jadi begitu Bapak Ibu. Nilai-nilai sifat al-matin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain ya redaksinya wabah COVID-19 menyebar di Indonesia memberikan dampak yang serius. Tercatat pada akhir Desember jumlah warga yang terinfeksi 2, sekian juta jiwa dengan kematian sebanyak 144.000 jiwa. Wabah ini belum ada tanda-tanda akan hilang 100%. Bahkan muncul varian-varian baru yang kabarnya penyebarannya lebih cepat. Untuk menghadapi bahaya pandemi ini, seorang mukmin hendaknya meneladani sifat al-matin Allah. A. Rajin melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk melindungi diri serta tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa atas kehendak dan takdirnya. B. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat seraya meyakini bahwa Allah tidak akan membinasakan makhluk tanpa kehendak dan takdirnya. C. Setiap pagi berolahraga demi menjaga kebugaran jasmani fisik serta rajin sholat untuk mengokohkan jiwa spiritual sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. D. Selalu berpikir positif dan introspeksi diri bahwa virus corona ini adalah teguran dari Allah dan ada dampak positif bagi orang kafir agar mau beriman. E. Melaksanakan perintah atau ajaran pentingnya menjaga kebersihan dimanapun berada serta menjaga pergaulan dengan sesama agar tidak tertular COVID-19. Wah, ini jawabannya bagus-bagus semua ini. Berarti yang kaitannya dengan al-matin. Coba Bapak Ibu guru akidah akhlak, mana jawabannya? B. C yang C. B, Pak Mujib. C. Ada yang C. A. Ada yang A. Mengokohkan. B. Beragam jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya yang benar adalah B. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat seraya meyakini bahwa Allah tidak akan membinasakan. Coba al-matin itu apa artinya al-matin Bapak Ibu? Ini kata kuncinya. Mati meninggal. Al-matin artinya kokoh.
Allah Maha Kokoh. Yang Maha Kokoh. Berarti kan kaitannya sama ini apa namanya? Kehendak berarti ya, kehendak ya. Oke. Jadi ada kata kunci, meskipun jawabannya bagus semua, lihat kata kuncinya apa yang ditanyakan. Jadi begitu. Oke, sekarang guru fikih. Guru fikih. Sahabat Abu Bakar tatkala menemukan sebuah perselisihan dalam hal ibadah ghairu mahdhah di antara para sahabat Nabi yang lain, maka ia merujuk pada kitab Allah. Jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasul, ia pun berhukum pada sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul, ia kumpulkan para sahabat dan ia melakukan musyawarah untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan menetapkan hukumnya. Contoh kasus di atas menjelaskan tentang A. Kedudukan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. B. Kedudukan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang kedua. C. Kedudukan dan fungsi ijma' sebagai sumber hukum Islam. D. Kedudukan dan fungsi qiyas sebagai sumber hukum Islam. E. Kedudukan dan fungsi maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Yang mana? Jawabannya, guru fikih. C. Bapak. Jawaban. Bapak, kedudukan dan fungsi Ya, ijma. jawabannya ijma. Oke, good, bagus. Yang C. Oke. Sekarang guru Quran hadis. Seorang siswa baru dari luar Jawa diperkenalkan oleh guru di kelas 7A. Namun sudah seminggu berlalu tidak ada satupun siswa yang mau berteman dengannya. Ketika guru menanyakan alasannya, sebagian besar siswa mengatakan karena ia bukan berasal dari Jawa dan tidak sama seperti mereka. Peristiwa di atas tidak patut terjadi karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, yaitu, monggo dibaca. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin dan seterusnya. Ini guru Quran hadis. Silahkan langsung jawabannya. Yang mana? Yang A, Pak, yang A. Yang A. Yang A ini tentang apa ini, Bapak, Ibu? Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalian suku-suku bangsa. Untuk saling mengenal. Kayaknya benar kayaknya. Oke, yang benar A. Bagus, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Guru Quran hadis. Guru MI. Nah, guru MI. Ini ada tabel. Ini ada dua malah. Ada ilustrasi, ada tabelnya. Ini yang agak lama. Langsung kalau begini baca di sini. Jika dibandingkan antara pendapatan dan angka usia harapan hidup, kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi Indonesia dibanding negara Asia Tenggara lain adalah ini caranya, boleh langsung jawabannya dibaca kemudian dicek di narasinya. Pendapatan penduduk Indonesia lebih tinggi. Pendapatan ini pendapatan ya, Indonesia lebih tinggi. Namun usia harapan hidup lebih rendah dari negara Kamboja, Indonesia dan Kamboja. Nah, kalau harapan hidup ada di narasi berarti harapan hidup tercatat 70. Kamboja, Kamboja 71. Lebih rendah dari negara Kamboja karena kurangnya kesadaran menjaga kesehatan. Nah, yang mana ini agak sulit soal seperti ini. Indonesia memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibanding negara Kamboja. Usia harapan hidup lebih tinggi. Mana? Wah. Ayo kita analisis masing-masing. Tidak bisa saya bacakan satu persatu. Coba yuk. Guru MI khususnya, yang lain juga boleh menyimak. Yang menemukan jawabannya langsung sampaikan. Oh, yang A, Pak. Oh, yang A. Yang A, Bapak. Yang A. Langsung sepakat. A semua. Ya, yang A. Oke, kita lihat. Oke, bagus.
Yang A. Itu enaknya kalau soal panjang jawabannya ada di atas langsung ketemu. Masalahnya kadang ada di nomor terakhir, D atau E, baru satu-satu ya. Nah, oke, pedagogik sekarang tentang pedagogik untuk semuanya. Ada seorang peserta didik yang diberikan hadiah berupa buku tulis berkali-kali atas prestasi belajar yang diraihnya. Tetapi ia tidak lagi merasakan hadiah tersebut sebagai sesuatu yang memuaskan. Dan hadiah tersebut tidak membuat ia bertambah semangat untuk meraih prestasi yang lebih baik. Mengacu pada teori behavioristik, ya, coba kata kuncinya, teori behavioristik, sebagai seorang guru, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, behavioristik, ingat. A. Tidak lagi memberikan hadiah kepada peserta didik tersebut. B. Mengganti hadiah tersebut dengan dalam bentuk lain yang lebih baik. C. Menarik kembali hadiah yang telah diberikan kepada peserta didik tersebut. D. Membiarkan masalah tersebut berlalu begitu saja. E. Mendiskusikan masalah tersebut dengan yang bersangkutan. Yang mana yang benar? Yang B, B. Yang B. B jawabannya, Pak. B. Jawabannya B. Dalam bentuk yang lain yang lebih Ganti baik. hadiah tersebut Jadi Oke. dalam bentuk lain. Nah, ketika melihat seperti ini, ingat ya, behavioristik itu adalah modifikasi tindakan atau stimulus dan respon, ya, pernah dipelajari waktu pendalaman materi. Cari jawaban yang ini, ya kan, ini kan apa namanya, modifikasi tindakan, mengganti hadiah berarti. Oke, kemudian pedagogik yang kedua. Pak Fatah merupakan seorang guru PAI kelas 7. Pada saat mengerjakan materi tentang iman kepada Allah, beliau mengawalinya dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang iman kepada Allah, kemudian menjabarkan tentang makna Asmaul Husna. Setelah itu, Pak Zainal memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan Pak Zainal tersebut disusun berdasarkan struktur pengetahuan atau jenis materi yang apa? Faktual, prosedural, prinsip, konseptual, atau metakognitif. Ingat kata kuncinya. Materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna. faktual. Hah? Faktual Bapak. Yang A faktual. Faktual. Metakognitif. Metakognitif. Konseptual. 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 Wah, ini waktu pendalaman materi ini lupa ini sudah paling ya. Oke, kita lihat jawabannya. Konseptual Bapak Ibu. Coba untuk saya refresh lagi. Faktual itu berarti kaitannya dengan peristiwa. Ada kejadian, ada fakta, ada nama orang, ada tempat, ada tanggal, pokoknya ada peristiwa. Faktual ini biasanya yang paling banyak adalah mata pelajaran atau materi sejarah Islam, SKI. Kalau prosedural itu langkah-langkah materi yang bisa diterapkan secara prosedural, secara ada langkah-langkahnya. Ini biasanya banyak di materi-materi fikih, ya, praktek sholat, praktek wudhu, sholat jenazah dan lain-lain, itu namanya prosedural. Kalau prinsip itu kaitannya dengan ayat, tafsir, begitu-begitu hadis, itu namanya prinsip, kaidah, gitu-gitu ya. Kalau konseptual, ya ini konsep-konsep ini, iman kepada Allah adalah rukun iman meliputi satu Asmaul Husna, diantaranya ini. Nah, itu namanya konseptual Bapak Ibu. Nah, gabungan dari semuanya ini metakognitif, atau ada di situ ada analisis mendalamnya lah. Itu namanya metakognitif. Itu ya, untuk merefresh kembali. Jadi kan materinya iman kepada Allah dan Asmaul Husna, berarti konseptual. Oke, sekarang tentang PTK Bapak Ibu. Ini masih ingatkah langkah-langkah menyusun proposal PTK yang tepat adalah? Silakan disimak mana yang benar. Bapak Ibu sudah membuat proposal PTK, bahkan sudah mengupload laporan PTK. Coba.
Baik-baik, ini hampir sama semua, cuman ada yang di apa namanya diacak, ya sedikit-sedikit diacak. Silakan. Yang nemu jawabannya langsung sampaikan. C, Pak. Yang C, Bapak. C, Bapak. Nih, Identifikasi ada yang E. masalahnya terus latar belakang. Yang mana? A, B, C, D, E. Ada yang C, ada yang E tadi ya. Ada yang D paling ya. Kita lihat yang D. benar adalah A. coba D. mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Iva. Baik, terima kasih Pak Dr. Imran Fauzi penjelasan barusan tentang tips dan trik mengerjakan soal UP khususnya yang berbasis HOTS. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya ke beliau secara langsung? Silakan. Pak Hudi? Ya Bu, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ini terkait dengan soal itu kadang-kadang ya. Misalnya ada soal begini bunyinya misalnya Pak. Nah kadang-kadang di jawaban itu A B C D E A B C D itu benar. Kadang-kadang di E itu salah lah gitu. Terus gimana itu solusinya Pak? Untuk Langsung apa saya namanya? jawab, Mbak Iva. Kenapa? Mbak Iva, ya langsung saya jawab ya. Ya Pak, ya Pak. Monggo silakan Pak. Ya, Oke, oke. Terima kasih. Beberapa soal UP ya Pak Udi dan Bapak Ibu yang lain. Beberapa soal UP itu memang ada jawaban biasanya D salah Ya. semua, ya, E ya, benar semua, kan begitu. ya, Itu ya, ya. sebenarnya biasanya kita kalau di sekolah kan wah mungkin itu jawabannya begitu ya. Tapi di UP Ya. itu kadang jebakan Bapak Ibu. Jangan langsung diisi benar semua atau salah semua. Kadang jawabannya malah ada yang di A, B, C, yang di pilihan biasa. Itu kadang jebakan. Ya. Jadi di soal UP nanti kalau ada soal yang benar semua, salah semua, itu jangan langsung dijawab. Jangan langsung dijawab itu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Iya Pak, kadang-kadang seperti itu Pak. Kadang kita ketika apa ya udah mendesak, waktunya mepet, udah diisi benar semua kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, Ini ya. apa ya kebiasaan kita memang. Tapi di UP memang itu sengaja dibuat untuk menjebak malahan. Jadi gitu. Oh, iya iya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Harus. Makasih Pak. Nggih, Bapak Budi. Iya. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, silakan bisa unmute atau raise hand. Oh Pak Syuaib, monggo. Halo. Oke. Ya Pak Syuaib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak terkait dengan soal yang tadi terkait dengan soal bunga bank. Nah, bunga bank itu kan sebetulnya ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ketika ada soal yang seperti itu, kita harus ikut yang mana, Pak? Ternyata yang dibetulkan tadi adalah yang tidak membolehkan. Begitu, padahal dalam beberapa pendapat untuk soal untuk bunga bank itu sendiri, itu ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kira-kira bagaimana kita untuk menjawab yang paling benar, begitu, Pak? Oke, biasanya begini Pak Sueb ya. Di soal itu mesti ada diberikan kata kunci Bapak. Biasanya ini apa namanya? Ini saya kasih contoh ya langsung ya. Sebentar saya carikan. Contoh soal yang seperti Bapak Ibu contohkan tadi itu. Bentar, saya cari dulu, ntar lagi saya share screen. Bunga bank, tentang bunga bank. Sini ada kayaknya bunga bank. Nah.
Ini saya izin share screen sebentar ya. Biasanya itu diberikan kata kunci seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pendapat ini soalnya perspektif yang boleh atau yang tidak boleh. Misalnya begitu, ada begini. Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba sebagaimana fenomena lintah darat. Nah, berarti ada kata kunci di sini, lintah darat, bunga bank bukan riba. Nah, itu didasarkan pada beberapa hal. Berikut ini beberapa kelompok berpendapat mengenai riba. Pilihlah pernyataan yang sesuai. Berarti kata kuncinya adalah ini. Bunga bank bukanlah riba. Berarti jawaban-jawaban yang sini cari pendapat yang bunga bank bukanlah riba. Nah, ini pernyataan-pernyataan banyak di sini. Nah, tinggal dipelajari mana yang mengatakan bunga bank bukan riba. Jadi kita itu ini ya, tolong Bapak Ibu taruh dulu pendapat pribadi. Jadi yang diminta oleh soal itu yang mana? Yang pro atau yang kontra. Kalau yang pro ya pilih jawaban-jawaban yang terkait dengan yang mendukung itu. Jadi begitu. Lebih kadang juga ini yang muncul juga. Misalnya ada 4 mazhab. Ya, yang diminta di situ bukan pendapatnya Imam Syafi'i, kadang malah pendapatnya yang lain, pendapatnya Imam Maliki misalnya. Meskipun kita bermazhab Imam Syafi'i, ya cari jawaban yang berpendapat Imam Maliki. Jadi seperti itu, ada kata kuncinya di sini. Jadi jangan langsung tiba-tiba mencari jawaban sesuai pendapat kita, jangan. Apa yang diminta oleh soal tersebut. Ini contohnya Pak Sueb ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Mungkin selanjutnya Bu Eka Fitriah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ipa, yang terhormat Dr. Imron. Kami mau menanyakan begini Bapak, cara yang paling jitu untuk kita mudah mengenal kata kunci. Karena kami kemarin beberapa hari mengikuti komunitas yang tadi Bapak sampaikan, jadi ada kakak kelas di sana dan setiap beberapa hari ini kami mengkaji soal, tapi kami masih sangat kesulitan untuk mengenali kata kunci Bapak. Itu yang pertama, mungkin ada cara bagaimana kita bisa mudah mengenali kata kunci. Kemudian yang kedua, apakah nanti ketika UP ini setiap jawaban kita yang salah itu akan mengurangi nilai, atau seperti biasanya kan ada itu Bapak, di Olimpiade itu ketika jawaban kita benar mendapatkan poin, kemudian ketika jawaban kita salah atau tidak diisi itu justru lebih menguntungkan kita begitu Pak. Kalau di UP seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika Fitriah ya. Yang pertama, ya memang berulang kali saya sampaikan harus pintar membaca kata kunci di soal ya, di soal yang diminta oleh soal. Nah, untuk apa ya triknya mempelajari menganalisis kata kunci itu ya apa ya harus membaca bahkan ya, nggak ada trik lain. Misalnya begini, yang paling banyak muncul itu tentang teori belajar, behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, misalnya begitu. Nah, itu kayak kalau kita nggak baca ya, behavioristik itu seperti apa sih yang diminta, kan begitu ya, kan modifikasi teori, perubahan perilaku, kan begitu kan, itu kata-kata kunci. Kognitivistik berarti peningkatan mental atau IQ, otak, kan begitu. Jadi kata-kata kunci itu apa ya, bagaimanapun harus banyak membaca modul-modul itu buku WK ya, bagaimanapun karena khususnya terkait dengan teori. Terus begini lagi, khusus tentang ini biasanya tes kepribadian ya, di situ di kisi-kisi tadi muncul kan nasionalisme gitu ya, berarti kata kunci nasionalisme itu tentang kebangsaan, cinta bangsa, kan begitu. Nanti di jawabannya itu banyak bagus-bagus, iman kepada Tuhan ya, patuh menjalankan ibadah misalnya ya, kemudian gotong royong kepada sesama, kemudian mencintai produk-produk dalam negeri misalnya, itu kan bagus semua itu jawabannya. Cuma yang dimintakan nasionalisme, berarti kaitannya dengan kecintaan terhadap bangsa ya, mencintai
produk-produk dalam negeri, misalnya begitu. Meskipun jawabannya bagus semua, tapi kata kuncinya apa? Tentang nasionalisme atau tentang spiritual. Kalau tentang kata kuncinya di situ tentang spiritual, jawabannya tadi sama semua, misalnya sama kayak tadi itu, membela negara, macam-macam. Tapi yang benar adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, kan begitu. Meskipun jawabannya bagus semua. Jadi itu, Bu Eka, banyak-banyak berdiskusi dan membaca, sudah itu triknya. Yang kedua terkait dengan hitung-hitungan nilai, itu detailnya saya kurang paham karena ada di aplikasi, sudah di aplikasi UP ya. Mungkin Mbak Iva nanti bisa membantu jawab kalau saya kurang paham. Tapi yang saya tahu nilai apa jawaban yang salah tidak mengurangi nilai. Yang saya tahu cuman hitungannya berapa persen atau apa berapa skor itu kurang paham saya. Mungkin Mbak Iva bisa nambahi. Tahu. Oke. LPTK tidak mengetahui Pak cara penghitungan UP itu gimana? Sepenuhnya kebijakan panitia UKM PPG pusat. Nah, itu ya memang kita itu sudah di aplikasi ya, sudah di program begitu. Yang saya tahu begini. Soal itu di setiap setiap jenis soal itu ada paket-paketnya. Jadi misalnya ya Bu Eka ini kan guru PAI ya, sama temannya juga guru PAI, ngerjakan bareng jejer begitu ya. Soalnya tidak sama, meskipun soal nomor 1 itu tidak sama. Jadi begitu. Jadi itu namanya acak paket. Jadi paket 1 itu tentang nasionalisme, nomor 1 misalnya tentang nasionalisme ya. Itu soal tentang nasionalisme itu banyak sekali. Yang membuat ya para dosen ya. Itu membuat banyak sekali, beda-beda, dan sistem itu mengacak sudah. Nomor 1 tentang nasionalisme misalnya. Jadi tentang nasionalisme semua, cuman redaksi soalnya beda-beda. Jadi jangan harap nanti ngerjakan bareng-bareng, contekan bareng-bareng. Jadi gitu, karena soalnya sudah teracak gitu ya. Solusinya paling bagus ya belajar dan berdoa. Jadi begitu. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Imron. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Ibu atau Bapak Sofi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini terkait UPI, apakah UPI ini yang menjadi penentu kelulusan kita, ataukah ada pertimbangan ketika UPI tidak lulus seperti itu? Cukup seperti itu, terima kasih. Oke, ini kaitannya ini oleh tim ini yang paham ini, oleh pengelola ini. Yang saya paham ya seluruhnya itu adalah tahapan yang harus lulus semua, kan begitu ya. Bapak Ibu ya tidak mungkin bisa sampai UKIN dan UP kalau tahap PPL, Karya dan sebelumnya tidak lulus, kan begitu. Artinya sudah akumulatif ya. Tapi terkait khusus UP nanti misalnya tidak lulus ya ada ujian ulang, kan begitu, ada retaker, kan begitu ya. Itu nanti ada apa namanya kebijakan ketentuan yang paham itu Mbak Iva itu kalau begitu ya. Monggo Mbak Iva. Oke, sudah betul Pak. Jadi itu rangkaian tahapan kegiatan. Jadi pendalaman materi lulus, nanti lokakarya lulus, peer teaching lulus lagi, uji kompre, terus sampai UPI. Begitu nggih Pak Sofi? Oh iya Bu. Apa mungkin Pak Sofi pengen ujian UP berulang kali begitu? Apa pengen sekali gitu? Cukup 1 kali bisa lulus bersama ini. Nah, amin. Ya teman-teman di sini yang ikut ini cukup sekali saja lah ya. Kalau kangen bisa ketemu langsung, bisa rujakan bareng, nggak usah ketemu di UP lagi gitu ya. Sudah kecapean ngurus. Oke, monggo. Ya udah, makasih. Pak Ahmad Jailani, silakan. Di-unmute dulu. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Imron Fauzi MPDI, MPD Bapak dan Bu Iva. Ini Bapak sejauh beberapa
tes yang sudah kami ikuti sebelumnya, ini memang banyak kendala di waktu, Bapak. Jadi saya pengen tahu bagaimana cara kita agar meminimalisir atau menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena kadang gini, ketika kita membaca satu soal yang sangat panjang dengan jawaban yang rumit, kita terfokus pada soal itu tok, Pak, gitu loh, Pak. Sehingga apa? Waktu banyak termakan untuk itu. Sedangkan ketika kita melanjutkan ke soal-soal yang lain, kadang karena suasana tegang dan lain sebagainya, sehingga waktu termakan begitu saja. Barangkali ada trik tersendiri, atau kita mungkin menjawab soal yang mudah-mudah dulu, kemudian yang panjang soalnya, atau yang rumit kita kerjakan di terakhir, atau seperti itu, Bapak. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan materi ujian, kan ini kan ada tes kepribadian, kemudian profesional dan pedagogik ya. Kalau melihat dari modul seperti yang sudah disampaikan tadi, memang kita harus belajar modul yang sudah kita pelajari di pendalaman materi. Kalau lihat profesional itu kalau di PAI saja itu ada 5 modul, Bapak. Kemudian untuk pedagogik itu juga ada 5 modul. Nah, ini yang saya tanyakan, kira-kira di dalam soal-soal UP nanti, di dalam soal profesional, kira-kira yang lebih dominan itu ada pada modul apa, Bapak? Kira-kira. Begitupun juga dengan pedagogik, karena yang tadi disampaikan sepertinya lebih banyak ke teori belajar dan pembelajaran, Bapak. Karena di modul itu kan juga ada evaluasi pembelajaran, kemudian juga perkembangan profesi guru dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa lebih fokus pada yang biasanya modul digunakan untuk soal itu, Bapak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jelani. Yang terakhir ya, saya ingat yang terakhir dulu ya. Tentang jadi gini Bapak, dasarnya jangan Bapak kemudian semuanya dibaca, tambah pusing, ini numpuk-numpuk di otak, masuk ngendap malahan kalau terlalu banyak yang dibaca. Jadi bacanya itu berbasis kisi-kisi Bapak ya, tadi itu sudah saya kasih link untuk mendownload kisi-kisi sesuai bidangnya masing-masing. Gini, cari misalnya soal nomor 1 tentang ini, Bapak Ibu tinggal cari aja di modul atau di website atau di mana saja terkait dengan itu, copy sudah dipelajari. Nomor 2 tentang misalnya profesional, tentang materi ya, materi itu misalnya kalau guru akidah akhlak kan mesti tentang iman kepada Allah kan begitu. Nomor sekian tentang iman kepada, cari soal tentang ini begitu. Itu kalau belajar mandiri ya. Jadi Bapak Ibu jangan tiba-tiba langsung membaca semuanya, tapi sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada, yang Bapak Ibu tadi itu kisi-kisi tadi itu ya, tolong di-download, dibuat pegangan, dibuat jimat kemana-mana di bawah itu Bapak Ibu ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu terus. Nah, nanti ada latihan-latihan untuk ininya, soal-soalnya. Jadi basisnya kisi-kisi dulu. Kemudian yang pertama tadi apa? Sudah lupa saya. Oke, baru ingat. Sorry. Untuk menjawab soal ya, dan di UP itu semuanya itu soal hot semuanya ya. Tadi itu yang saya sampaikan, yang contoh-contoh tadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu membacanya pertama lambat ya, bacanya pelan-pelan, ya pasti ketinggalan. Atau membaca cepat tapi dari awal pasti ketinggalan juga. Jadi triknya yang pertama, baca perintah soalnya dulu ya. Kemudian paling enak digatuk-gatukkan. Nomor perintahnya soal apa? A, langsung dibaca A. A ini ada nggak di ilustrasi? B ada nggak di ilustrasi? Kok sudah pasti ada dan pasti jawabannya itu. Ketemu B, enggak usah lanjut C, D, E, enggak usah. Kalau sudah yakin pasti itu jawabannya. Kadang kita kan kurang yakin membaca berulang kali, malah kehabisan waktu, akhirnya yang lain tidak sempat dikerjakan. Itu yang triknya yang pertama, baca perintahnya dulu, baru cari jawabannya. Trik yang kedua adalah, menurut saya ini ya, urut saja ngerjakannya ya. Kadang itu kita kalau loncat-loncat, pertama kita ngecek nomor 1. Kita membaca sudah kan nomor 1 sudah kita baca. Itu kan sudah 1 menit habis waktunya. Sulit, kita skip nomor 2. Nah,
Kan sudah 1 menit habis. Ya, nanti lebih baik sudah langsung fokuskan aja jawabannya. Dan nanti baru kalau sudah selesai semua, tadi itu nomor 1 kurang yakin dibuka lagi. Jadi begitu. Ketimbang habis dibaca semua, di skip, tapi tidak dijawab, itu sudah memakan waktu Bapak Ibu. Mending kerjakan urut saja sudah. Jadi begitu. Yang penting jangan ada yang dikosongi. Jadi gitu. Waktunya kurang lebih 2 jam Mbak Iva ya. Mengerjakan soal UP kan 2 jam. Soalnya 120, waktunya 120 menit. Berarti satu soal 1 menit. Baca saja itu lebih dari 1 menit kayaknya. Jadi gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Tapi seingat saya kok 3 jam sepertinya. Oke, Pak Nino. Kalau tidak salah ngerjakan UP 3 jam atau 2 jam? Niki Pak Nino sudah join. Nanti beliau ngisi di akhir. Lebih detailnya 3 jam, 180 menit Pak. Hah? 3 jam 180. ya, 3 jam. Coba 3 jam dibagi 120 menit. Berarti per nomor berapa? Sudah dihitung sendiri lah. Kira-kira sendiri lah. Oke. Baik, ini ada Pak Mas Awi. Pak Nino di Bandung, Pak Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Dr. Imran Fauzi dan Bapak Nino Indrianto. Kami kadang chat kepada Bapak Nino tanpa mengurangi rasa hormat kami. Begini Bapak, terkait tugas yang bukan seakan-akan membebani kami lah, kami kan seakan-akan dikejar oleh waktu. Sekarang saja kami dalam rangka penulisan borang dan sebagainya, kemudian ada sosialisasi tentang kisi-kisi UP. Artinya jika memang diperkenankan Bu Iva, kami ingin mengajukan beberapa permohonan lah kepada pihak LPTK agar sekiranya diadakan tryout berkali-kali terhadap kami agar semua kisi-kisi tersebut tidak hanya kami baca tapi bisa kami kuasai. Artinya ini menyangkut reputasi LPTK sendiri dan kami juga selama kurang lebih 3 bulan berjalan memasuki 4 bulan ini, karena mohon maaf Bu Iva, jangankan terhadap kisi-kisi yang ingat besok hari apa, kami pun juga kadang lupa karena dari saking banyaknya pekerjaan yang dikejar. Kenapa? Karena kami juga dibatasi oleh setrum case laptop yang mungkin bertahan hanya 4 jam seperti itu. Itu pun juga kami nunggu malam untuk ngecas laptop dan sebagainya gitu. Karena di kami tidak ada listrik, listriknya pun nyalanya malam hari, itu pun juga jam 11 malam sudah padam. Tidak 1 malam suntuk, jam 11 malam sudah padam. Kami mohon kepada pihak LPTK sendiri melalui Bu Iva dan Pak Nino, berikut Bapak dosen, Bapak Imron, agar sekiranya pihak penyelenggara mengadakan tryout, buka kisi-kisi, seperti itu. Karena jika hanya melalui Zoom seperti ini, insya Allah buyar sudah. Apalagi kami di masyarakat kan banyak kewajiban sosial seperti itu. Mana lagi kita punya jadwal untuk ngajar, kemudian melayani masyarakat dan sebagainya. Karena tidak serta-merta semua teman-teman yang tergabung dalam PPG di sini bukan hanya sebagai guru, tapi mereka sebagai tokoh agama, seperti itu. Seperti itu mungkin hanya sebagai masukan saja Bu Iva, mohon maaf kepada Bapak Nino, ini hanya sebuah permohonan bukan pertanyaan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mas Awi, jangan khawatir. Sebentar lagi akan diinfokan itu oleh Pak Dr. Nino terkait jadwal kick off-nya untuk tryout UP. Jadi jangan khawatir nanti dengan kekurangan jadwal untuk tryout UP. Begitu kan Pak Nino? Terima kasih Pak Mas Awi.
Baik, Pak Rasidi mungkin silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya ke Pak Dokter ini. Terkait dengan ini Pak, kan pada waktu misalnya kita mengerjakan soal. Nah kemudian nanti di soal itu kan biasanya ada ini apa kayak jebakan-jebakan yang disampaikan Bapak tadi itu, misalnya A, B benar semua, B, C benar semua. Itu kan ada per ini. Misalnya AB sudah disebutkan B, kemudian di bawahnya ada juga B dengan D benar itu misalnya itu. Nah, untuk menjawab itu seperti apa, Pak? Soalnya kan kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak itu ada kadang yang tidak di situ jawabannya. Kalau misalnya ada di setiap jawaban itu seperti itu misalnya. A misalnya apa benar semua, B salah semua, terus A yang C A B benar, terus yang D misalnya C dan D benar itu. Mohon di ini penjarahannya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang apa ya, bahkan terkadang itu ada soal yang memang jadi begini, seperti mengulang soal ya, ada juga seperti mengulang soal, tapi jawabannya itu berbeda sudah. Yang tadinya ada di A, kemudian sekarang pindah di bagian yang lain. Ada juga yang jebakan seperti itu. Tapi intinya begini Bapak Ibu ya, ketika seperti itu lebih baik ngerjakannya itu dicocok-cocokkan aja. Jadi A misalnya biasanya soalnya itu urutan pakai angka biasanya 1, 2, 3, yang 2 B misalnya 5, 1, 2 misalnya begitu, tinggal dicocok-cocokkan. Jadi begitu yang soal yang paling banyak itu seperti itu, apa mengurutkan atau yang termasuk kategori yang dimaksud oleh soal itu. Nah, ketika ada soal benar semua atau salah semua, belum tentu jawabannya itu. Saya tadi sudah nyampaikan, belum tentu jawabannya itu. Jadi sekali lagi jangan mudah terjebak, ya. Apalagi tren yang viral atau yang disampaikan oleh mungkin kakak kelasnya, udah pilih jawaban yang paling panjang, ininya, udah pilih jawaban yang benar semua. Itu kadang ya terdepin seperti itu, gak dibaca soalnya langsung klik yang paling panjang, klik benar semua. Itu kadang tidak mendidik, tidak mengarahkan malah. Jadi sekali lagi Bapak ya, dicek kata kunci di soal dengan jawabannya. Jadi mungkin itu ya tambahan. Mungkin dari Pak Nino mungkin ada yang disampaikan. Silakan Pak Nino. Pak Nino sudah menyiapkan banyak soal, banyak repot sudah ya. Oh, enggak, cuma ini saja, sedikit aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Imron Fauzi MPD. Ya, ini tentu Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan beliau ya, meskipun mungkin tidak diajar, tetapi bisa mengikuti channel YouTube-nya Dr. Fauzi. Nah, jadi terkait dengan mulai pendalaman materi ini, saya tidak sempat membuat YouTube, itu Pak Imron yang membuatkan YouTube ya, mulai kegiatan PPG semua lengkap di channelnya Pak Imron, Pak Dr. Fauzi. Nah, nanti juga dibantu untuk subscribe dan like-nya. Ya. Wajib. Ya, wajib semuanya ya. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan PPG ya, mulai dari pendalaman materi, kemudian lokakarya, kemudian komprehensif sampai PPL, kemudian dilanjut
sampai UKM PPG ini adalah satu rangkaian, ya. Semuanya harus lulus. Jadi kemarin juga sempat saya sampaikan, jangan sampai ada anggapan percuma mengikuti pendalaman materi, lokakarya sampai PPL kalau hanya ditentukan oleh UP saja. Tidak, ya. Jenengan tidak bisa ikut UP kalau proses-proses itu tidak dilakukan. Terus kemudian bahwa UP nanti itu bukan untuk semata-mata mencari nilai, ya, mengumpulkan nilai agar Bapak Ibu lulus, tetapi lebih dari itu bahwa UP itu memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya itu sudah bernilai, ya, sudah berkualitas. Jadi PPG ini bukan untuk mencari nilai, tetapi agar Bapak Ibu lebih bernilai. Artinya berkualitas, karena Bapak Ibu dicetak menjadi guru-guru yang profesional. Nah, kalau UP itu sebenarnya hanya ingin memastikan gitu ya, Pak. Jadi di PPG ini ada standarnya, ya, sama seperti Bapak Ibu lomba berenang. Ya, misalkan ikut lomba berenang 100 meter. Ya, maka bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa sampai finish itu 100 meter. Kalau saat ini misalkan Bapak Ibu mencoba kemampuannya masih 30 meter, ya harus ditingkatkan. Masih 70 meter, ya harus ditingkatkan. Bagaimanapun harus harus sampai pada finish 100 meter. Jadi kalau itu sudah ditentukan standarnya, jangan kemudian standarnya itu diturunkan, ya, tetapi bagaimana kita yang mengupgrade potensi diri kita sehingga mampu mencapai standar yang sudah ditentukan. Ya, sama seperti misalkan lompat tinggi itu, ya, lompat tinggi kita mengikuti lompat tinggi 5 meter, ya, jangan kemudian ini 5 meter ketinggian diturunkan jadi setengah meter, ya, semuanya pasti Bapak Ibu lulus, ya, tetapi tidak memiliki kompetensi yang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian mohon sudah mulai dipersiapkan untuk tidak hanya UKM PPG yang besok, ya, atau 2 hari lagi akan dilaksanakan untuk UKIN dan portofolionya, tetapi juga UP, ya, itu sudah harus dipersiapkan dan ikuti seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, ya, mulai hari ini penyampaian trik dan tips soal hot, ya, karena UP nanti memang melatih Bapak Ibu untuk memiliki kemampuan literasi, ya. Jadi ada yang kadang japri ke saya, Pak, ini bagaimana, itu memang sengaja beberapa tidak saya jawab. Nah, bukan saya nggak mau menjawab, enggak, artinya saya ingin juga melatih Bapak Ibu untuk literasi, ya. Artinya informasi-informasi yang ada di grup itu dibaca dulu, ya. Baru kalau kemudian itu belum dipahami, monggo silahkan. Jadi kalau sudah jelas itu biasanya monggo dibaca di grup. Saya jawabnya begitu, ya. Bukan saya tidak ingin menjawab sebenarnya Bapak Ibu, nggih. Jadi karena apa? Soal UP nanti lebih hot dari informasi yang kita sampaikan di grup itu, ya. Jadi soalnya panjang-panjang, melatih Bapak Ibu untuk berliterasi dan juga berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Nah, apalagi nanti soalnya itu diacak, tadi sudah disampaikan Pak Imron, diacak. Artinya tidak sesuai dengan urutan kisi-kisi. Misalkan nomor 1 soal kepribadian, bisa jadi nomor 2 itu soal PTK, nomor 3 soal profesional, nomor 5, ya. Jadi itu Bapak Ibu harus terbiasa dengan berbagai soal, tidak urut begitu.
Terus kemudian permohonan dari Pak Mas Awi tadi, itu kita sudah menyiapkan 3 tryout ya, 2 tryout dari Jogja, kita bersama Jogja bersama dengan 7 LPTK yang lainnya itu sudah bersepakat untuk menyelenggarakan UP bersama-sama. Artinya kita semua ingin lulus semuanya bersama-sama. Itu. Nah, maka tryout nanti juga diikuti ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengikuti tryout, tidak akan mengetahui kemampuan diri ya. Jadi setiap tryout nanti akan diumumkan hasilnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengukur loh. Saya kok masih nilainya 40 ya, ikut lagi tryout kedua. Nah, misalkan nilainya masih 50, jadi ada persiapan untuk mengukur diri dan mempersiapkan agar lompatannya tadi, renangnya tadi lebih jauh lagi. Terus kemudian sebelum tryout kita juga akan adakan bedah kisi-kisi ya, bedah kisi-kisi, kemudian bedah soal-soal. Nah, nanti narasumbernya juga dari LPTK, Winfas Jember, dan dari luar juga. Jadi kemudian baru dilaksanakan tryout 3 kali. Nah, saya harap Bapak Ibu tidak merasa cukup nanti dengan tryout atau kegiatan yang sudah diadakan di LPTK. Jangan sampai merasa, oh saya sudah bisa ya, kemudian ini latihannya sudah banyak. Tidak. Tapi Bapak Ibu saya harap juga terus di luar kegiatan yang sudah kita siapkan tetap belajar mandiri. Syukur-syukur kalau di grupnya masing-masing begitu ya, di kelasnya masing-masing belajar ya berkelompok dengan soal-soal yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat dari LPTK lain, dari Google, dari YouTube ya, yang insya Allah juga tidak berbeda jauh. Yang penting harus diperhatikan kisi-kisinya. Terus kemudian yang berikutnya untuk UP ini memang persiapannya tidak hanya persiapan materi secara materi, tetapi juga persiapan mental ya. Jadi semangat Bapak Ibu ini harus tetap dijaga ya. Tapi kalau kemudian sudah di awal, saya kayaknya nggak lulus, nah ini bahaya nanti. Ya, kemarin kita juga menyesalkan ada satu mahasiswa retaker yang sudah kita ya istilahnya kita paksa ya untuk mengikuti UP, tetapi kemudian merasa dirinya tidak mampu. Percuma Pak, saya ikut UP nanti juga tidak akan lulus. Nah, kemudian minta jaminan. Kalau saya ikut UP, apa ada jaminan lulus Pak? Nah, kita ya kan tidak bisa menjamin. Ya kita jawab kita tidak bisa menjamin. Akhirnya kalau tidak ada jaminan, saya tidak ikut UP. Nah, itu kita sayangkan sekali. Ya. Baru setelah UP caranya ditutup, mengabari kepada kami, Pak, saya berubah pikiran. Saya mau masuk lagi ke grup retaker. Nah, itu kan. Padahal itu sudah kesempatan terakhir. Kita patut contoh almarhumah Bu Nur Fitriyah kemarin ya, yang meskipun dalam keadaan sakit pun tetap bersemangat ingin menyelesaikan PPG ini. Jadi Bapak Ibu yang masih sehat, saya harap untuk tetap bersemangat. Mental itu semangat. Kemudian juga nanti perangkat ya. Jadi kalau kita amati kegagalan retaker itu ada 2 ya. Yang pertama memang tidak mengikuti kegiatan PPG dengan baik ya. Mulai dari awal pendalaman materi, tugasnya temannya dikumpulkan misalkan itu ya. Kegiatan induksi tidak mengikuti dengan baik, ya, akhirnya ya memang secara materi tidak menguasai, akhirnya tidak lulus. Yang kedua sebenarnya pinter ya, hanya tidak beruntung karena gangguan teknis, gangguan sinyal, gangguan perangkat. Nah, maka
gangguan yang perangkat ini juga harus diantisipasi oleh Bapak Ibu semuanya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rikrik spek ya laptop yang harus digunakan. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa laptop saya masih belum standar, nanti juga harus disiapkan. Nanti sebelum tryout kita akan fasilitasi untuk pembimbingan instalasi SEP-nya juga. Jadi pastikan semua perangkatnya sudah siap tempur. Kemudian juga jangan lupa yang terakhir doa ya. Kadang kita sudah berikhtiar, perangkat sudah kita siapkan, tetapi ternyata ada kendala-kendala yang itu di luar rencana kita, maka kita harus tetap berdoa dan nanti kita akan masih adakan istighosah ya, persiapan menjelang UP itu. Itu mungkin dari saya, Bu Iva, monggo kalau mau dilanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Iva atau Pak Imron. Oke. Terima kasih Pak Nino. Ini Pak Lasidi, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ini terkait dengan ini. Pak Nino, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Bobot nilai bobot ini persiswa itu berapa? Persiswa per soal maksud saya. Per soal itu berapa nilainya? Kemudian nanti di waktu ngerjakan itu kan 180 Pak ya. Oke. Yang saya tanyakan ini kalau misalnya soal 120 kita itu harus benar berapa minimalnya gitu Pak. Kalau memang 70 berarti saya tidak paham di situ Pak. Mohon di ini. Itu saja Pak. Ya, baik. Kalau kita hitung berarti ya sekitar 83 ya, atau 84 lah, ya 84 atau 85. Kalau 85, ya 85 soal harus dijawab benar karena nilai minimal untuk UP itu sama dengan pendalaman materi dan kegiatan yang lainnya yaitu 70. Jadi 85 harus benar, artinya 35 soal Bapak Ibu boleh menjawab salah. Ini sudah betul, ini tak salahkan saja 35 soal saya jawab salah, enggak apa-apa ya. Tapi pastikan yang 85 soal itu betul. Itu. Oke. Insya Allah soal hot itu sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu, tidak sulit. Sekali lagi soal hot itu tidak mesti sulit, hanya saja membutuhkan analisa dan berpikir lebih kritis, itu saja. Kalau Bapak Ibu lebih mau berpikir itu mudah ya. Cuma kayaknya panjang itu ya, kayaknya sulit, sebenarnya enggak sulit. Itu nggih. Jadi santai saja, tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Nino. Dicukupkan Pak Nino sebelum closing statement diskusinya? Atau mungkin ada Bapak Ibu? Gitu nggih? Monggo Pak Dr. Imron Fauzi, saya persilakan mungkin menyampaikan closing statement sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya hanya berpesan atau memberikan semangat. Jadi bahwa yang dikategorikan profesional itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi Bapak Ibu yang awalnya mungkin dulu malas ya, kemudian lebih baik lagi kena pengaruh temannya, semangat lagi dan seterusnya begitu. Jadi yang kategori profesional adalah semakin menjadi lebih baik. Kemudian nama LPTK UIN Jember, Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu juga ya, tergantung Bapak Ibu yang menentukan. Yang sebelumnya ranking 2 jangan sampailah, kalau bisa turun ya, kalau bisa naik ya. Ini
taruhannya ini Pak Nino ini ya. Karena apa ya, sudah jadi pamor kampus kita itu berkat peran kekompakan Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa dipertahankan. Kemudian pesan saya juga tadi itu saling koordinasi sesama teman ya. Ada klub-klub khusus di berbagai daerah ya. Ini kan di seluruh Indonesia ada ini ya. Di Jember ada, di Bondowoso ada, itu membuat klub-klub dan itu penting sekali. Ketika ada kendala silahkan langsung sampaikan kepada tim apa kendalanya. Jadi gitu ya. Mungkin itu tambahan-tambahan dari saya. Terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan semuanya bisa lulus 100%. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Imron Fauzi MPD. Terakhir mungkin Pak Nino mau closing statement, silakan. Yes, tadi sudah closing itu. Nggak apa-apa, satu kali. Saya cukup, yang penting tetap semangat dan ikuti seluruh proses dengan baik. Karena proses itu tidak, hasil itu tidak mengkhianati proses. Gimana Pak Imron? Ya, artinya kalau Bapak Ibu prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau tidak mengikuti proses, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan induksi, nantinya ya sulit nanti pasti gitu. Jadi yang menentukan lulus tidaknya panjenengan itu bukan kami, bukan panitia, tetapi Bapak Ibu sendiri. Begitu nggih? Kami hanya membantu saja. Itu saja Bu Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Pak Dr. Imron Fauzi MPD, Bapak Dr. Nino Indrianto MPD, dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir melalui Zoom meeting maupun YouTube. Pesan kami, sebagaimana disampaikan Pak Imron Fauzi dan Pak Nino barusan, jangan patah semangat, jangan sampai kendor semangatnya, apalagi minggu-minggu ini benar-benar menentukan UKIN dan UP sampai akhir bulan nanti. Dijaga kesehatannya, pola makan dan pola tidur dan semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.